Dengerin kita ya, kita ngulik asyik bareng Kasmik. Halo semuanya. Selamat datang di Kasmik. Jadi udah bareng nih sama aku, ada aku Via dan juga ada teman aku nih. Halo, aku Zahra. Halo Kavi. Akhirnya setelah beberapa episode kemarin kita dipisahkan, akhirnya kita ketemu lagi ya Kak di episode kali ini. Iya nggak sih? Iya nih, jadi terakhir kali kapan sih kita tuh satu episode ya Zah? Kapan ya? Nggak tahu, udah lupa bulan apa. Soalnya menurut aku tuh waktu di tahun ini tuh kayak berjalan cepat. Jadinya kayak tiba-tiba udah Desember aja gitu. Iya sih benar, jadi istimewa banget ya 2020 ini. Mulai dari kemarin ada pembatasan berskala besar yang hambat kita, terus tiba-tiba semuanya jadi lewat virtual nih, sampai semua kebiasaan juga ikut jadi baru, Zah. Bener banget. Terus ngomongin soal baru ini ya Kak Vi, kayaknya tuh kayak bentar lagi nih, ini kan udah Desember, bentar lagi tuh bakal tahun baru gitu. Nah terus kita Kasmik tuh kayak kemarin buat Q&A di Instagramnya Komik. Itu Kak Via ngisi gak sih? Sebenarnya rahasia sih, tapi bisa jadi nanti punya aku bakalan masuk di episode kali ini. Curhat-curhatan tipis-tipis aku bakal masuk mungkin ya, bisa jadi nih. Nah, aku sebenarnya juga udah ngecek sih jawaban-jawaban di sana. Jadi sekarang nanti di kesempatan episode kali ini tinggal kita sampein aja ya. Tapi kali ini nih Zah, kita nggak cuma berdua nih, soalnya ada teman-teman dari mana nih Zah? Teman-teman dari Lagi Kenapa? Halo. Oke, jadi boleh untuk perkenalan dulu ada siapa aja sih di balik layar Lagi Kenapa? Mungkin aku awal ya, aku Rizan, salah satu tim dari Lagi Kenapa. Mungkin bisa dilanjut sama yang lain lah. Oke, selanjutnya ada aku, Mada, dari tim Lagi Kenapa. Dan aku Hana, terus ada satu lagi temen Valentine namanya, tapi lagi ada halangan jadi nggak bisa ikutan. Seperti itu. Oke. Betul, satu berempat, tapi Valentine lagi nggak bisa ya, jadi cuma kita bertiga lah mewakili, gitu sih. Oke deh. Oke, nggak apa-apa. Berhubung sebenarnya Lagi Kenapa ini kan merupakan konten bercerita gitu kan ya. Kalau misalkan teman-teman udah nyimak story kita dan posan kita dari awal kemarin banget. Nah, sebenarnya Lagi Kenapa ini kan konten bercerita, makanya kita tuh mau ajak kalian buat ngobrolin pesan-pesan yang udah masuk di Q&A @komik_smm. Yeay. Boleh. Kayaknya banyak banget ya. Kayaknya banyak banget nih. Episode panjang nih kayaknya ya. Nggak apa-apa. Bapak boleh banget. Oke. Tapi tadi kan Kak Via bilang tuh kalau si Lagi Kenapa ini adalah konten bercerita tuh. Aku mau kepo sedikit nih ya sebelum masuk ke Q&A-nya. Boleh nggak sih? Boleh, masa kepo dilarang. Jadi aku mau sedikit curhat nih. Maksudnya bercerita aja tentang aku, itu tuh orangnya yang tipe suka nulis kalau misalnya emang lagi galau atau lagi apa gitu tuh suka menuliskan dalam kata-kata gitu. Kalau cerita tuh nggak bisa langsung kayak curhat, aku galau nih gitu, nggak bisa. Jadi sesuatu itu aku tuliskan dulu gitu, sok-sok puitis gitu. Nah, terus kan ada beberapa cerita nih, ada beberapa kata-kata yang aku udah punya. Terus kalau misalnya dari kata-kata itu aku mau kirimin ke kalian, ke Lagi Kenapa, itu bisa nggak sih? Bisa banget. Karena kan banyak ya orang-orang atau teman-teman kayak Zara juga, banyak teman yang bisa menceritakan mungkin via tulisan, bukan via suara. Mungkin ada yang harus tulis dulu baru bisa bercerita, dan itu banyak banget. Ada juga yang via foto atau via gambar. Itu bisa banget dikasih ya, kurang lebih diceritakan kita seperti apa, dan nanti akan ada persetujuan sama Zara ataupun sama pencerita itu buat kita post di Lagi Kenapa. Ini dengan izin Zara ataupun dengan izin pencerita. Prosedurnya ya nanti mungkin via DM dulu, ataupun nanti akan berlanjut ke WhatsApp ataupun ke email. Itu sih kurang lebih prosedurnya. Kalau ditanya bisa dikirim ke Lagi Kenapa, bisa sangat bisa lah. Itu sih. Oke, intinya kita bebas untuk kirim, asalkan juga udah verifikasi sama kalian ya, supaya nanti bisa diproses lebih lanjut. Betul banget. Oke, jadi Lagi Kenapa itu kan merupakan wadah istilahnya ya, supaya kita bisa sharing dan bisa nampung cerita-cerita istilahnya gitu. Nah, jadi teman-teman atau Zahra nih yang mungkin pengen banget cerita cuman kayak
aku bingung nih mau cerita ke siapa atau butuh didengerin aja, bisa banget cerita ke @lagikenapa, dan boleh banget untuk kalian mulai kepo-kepoin dari sekarang. Jadi mulai sekarang aku punya wadah gitu ya. Jadi misalnya aku udah punya kata-kata gitu, aku kirim aja ke Lagi Kenapa gitu. Dan siapa tahu nih nanti aku jadi nggak berpikir lagi bahwa aku tuh punya masalah itu sendirian, atau bahkan aku bakal dapat persepsi lain gitu dari teman-teman Lagi Kenapa. Tapi nih Kak, aku juga jadi kepo nih, karena kan kita mau bahas juga soal masa depan, soal resolusi gitu. Nah, jadi resolusi ke depan buat Lagi Kenapa tuh apa aja sih? Mungkin karena kalian udah bertemu sama banyak kisah, terus kalian udah jumpa sama orang-orang yang mungkin lebih banyak gitu. Apa sih resolusi dari Lagi Kenapa itu? Oke, menurut kita mungkin ya untuk resolusinya sendiri, kita punya resolusi jangka pendek dan panjang. Berhubung ini merupakan awal bagi kami sendiri Lagi Kenapa, resolusi pendek kami bisa dibilang kalau di sini kami hadir sebagai wadah atau tempat untuk kalian yang sedang merasa sendiri dalam menghadapi masalah atau ingin sharing untuk orang-orang di luar sana. Karena salah satu tujuan kami juga untuk menghubungkan orang-orang yang ingin berinteraksi lebih, seperti menyampaikan saran, kecewaan, kebahagiaan, maupun hal yang sedang dialami. Seperti itu, Kak. Benar, aku tambahin sedikit kali ya resolusinya Lagi Kenapa. Mada bener banget apa yang Mada bilang. Ya, sebenarnya kita juga pengen resolusi 2021 atau seterusnya ya, kita udah banyak dan udah nge-planning ataupun banyak checkpoint yang kita tulis gitu buat Lagi Kenapa itu sendiri. Cuma bagaimana caranya dan supaya kita nggak lupa akan tujuannya, kayak tadi Mada bilang, kita menjadi wadah untuk teman-teman ataupun menyambungkan atau menghubungkan teman-teman yang punya cerita ataupun masalah yang itu sih tujuannya. Apapun yang nanti kita lakuin, apapun yang nanti kita buat, apapun yang nanti kita capai, ya supaya kita nggak lupa aja sama tujuan. Tetap tujuan atau dasarnya tetap itu menjadi wadah untuk teman-teman. Begitu Kak Zara Kafia. Oke, mantep ya resolusinya ke depan. Mantap. Oke, mantep banget nih Mada sama Rizan. Jadi buat yang masih kepo-kepo sama pengen tahu, langsung aja cek Instagramnya di, silakan guys. Lihat Lagi Kenapa, boleh banget dong dicek ya. Ya, didengerin cerita-ceritanya gitu ya, biar ramai, biar kita juga saling kenal gitu ya nggak sih? Oke. Pokoknya mereka siap untuk membantu kalian dan terutama untuk nge-share cerita kalian, tentu saja dengan persetujuan kalian guys. Oke, nah mungkin kita beralih aja nih langsung ngobrolin soal Q&A. Betul Zahra? Siap, betul. Soalnya aku udah nggak sabar karena udah tahu tuh ada tanggapan yang keren-keren pokoknya. Oke, apakah dari Lagi Kenapa siap nih? Siap sih ya, tapi siapin dong. Kalau nggak siap berarti nggak lanjut ini. Apa gimana? Harus siap dong, harus siap ya. Tenang. Pasti Harus siap. Lanjut. Harus siap. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama nih, Zahra dan teman-teman Lagi Kenapa. Ada yang cerita balik ke rumah rasanya campur aduk, senang aku bisa hadir tapi aku pun takut sama problem-problem yang akan hadir. Aduh, kayaknya overthinking ya ini sendernya. Gimana tuh? Mungkin teman-teman Lagi Kenapa tanggapannya? Bener banget ya, maksudnya mungkin aku juga ngerasain kalau nanti aku pulang gitu ya ke ini rumah banyak bener juga. Mungkin yang aku anggap ini rumah ya yang isinya orang-orang ataupun keluarga terdekat yang kenal sama kamu ya. Itu wajar banget untuk merasakan senang, sedih, dan lain-lain ya. Banyak campur emosi dan segala macam. Tapi ini aja sih yang ingin aku sampaikan. Untuk, bener banget tadi kata Kafia juga soal, mungkin ini akan overthink juga ya, karena teman yang mengirim ini memikirkan problem-problem atau masalah yang akan hadir sih. Boleh banget, dan gak masalah banget untuk mikirin masalah itu. Sebenarnya gak apa-apa, itu hal yang wajar. Tapi bagaimana caranya supaya kamu nggak terlalu terlarut aja dengan masalah itu, apalagi masalah ini kan belum hadir ya, kan akan hadir, belum hadir gitu, dan belum tentu akan hadir juga. Nah, jangan terlalu maksa diri kamu ataupun membuat diri kamu lelah dan capek dengan masalah yang belum akan hadir aja. Mungkin kalau aku mikirnya tuh kayak gimana aku udah mikir masalahnya, tapi juga aku mikir solusinya atau antisipasi dari masalah itu gitu. Jadi nggak harus mikirin masalahnya, tapi ketika masalah itu datang, aku juga udah tahu solusinya gitu. Walaupun memang kadang apa solusi yang disiapin itu nggak sesuai dengan masalah yang datang ya, tapi apa salahnya juga untuk siapin solusi atau antisipasi mengenai masalah itu.
walaupun overthink seperti itu ya, kadang kita juga nggak mikirin masalahnya dan cuma mikirin kadang kita mikirin masalahnya dan nggak mikirin solusinya ya. Itu hal yang wajar gitu. Aku juga sedang berusaha melakukan hal yang sama. Itu kayaknya masalah ataupun yang dialami orang banyak sih soal overthinking, soal masalahnya. Begitu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin gitu, Mada atau Hana? Iya benar banget yang dibilang sama Rizan ya. Tadi yang disampaikan itu aku setuju juga. Tapi dari aku sendiri aku punya tanggapan kayak gini. Soal pertanyaan balik ke rumah, mungkin rumah sendiri punya artian luas yang berarti bisa siapa aja, di mana aja dan kapanpun kamu ingin pulang, ya nggak sih? Nah disitulah rumah kalian. Terus untuk yang takut sama problem yang bakal hadir ke depannya, percaya deh pasti kalian bisa ngelewatinnya. Entah itu bakal berat atau enggak, karena Tuhan sendiri nggak pernah ngasih masalah yang di luar kemampuan kalian. Oke, mantep banget nih Rizan sama Mada. Ini kita tuh bisa jadi apa yang kamu pikirin dan masih menjadi suatu bayang-bayang. Alangkah lebih baik kalau kita tuh selalu positive thinking gitu kan. Iya benar banget. Nah, Kavi, mungkin buat sender bisa tuh dengerin podcast kita yang overthinking ya kali. Iya, boleh banget. Betul, dengerin juga soal overthinking itu boleh banget. Kemarin kita sempat nih guys ngobrol-ngobrol sama seorang yang bahas tentang overthinking. Jadi boleh banget nih untuk mendengarkan podcast-podcast kita karena sebenarnya mungkin banyak informasi-informasi buat kalian. Lanjut aja nih Zah. Oke, lanjut ke tanggapan selanjutnya. Nih, kayaknya ada yang ngucapin makasih nih dari @sender ya. Untuk kamu, terima kasih sudah menemaniku berjuang. Maaf kalau banyak salah. Semoga udah bisa bobok lebih nyaman lagi. Nggak begadang sampai larut karena kepikiran sesuatu. Jaga kesehatan, Mas. Nah, gimana tuh tanggapannya? Kayaknya ini dalam banget ya, relationship usai gitu. Wih, siapa nih? Iya. Ini aku kenal deh yang ngirim ya. Cuma ya. Iya, keren banget lah buat sendernya, buat pengirimnya. Keren banget. Soalnya itu butuh keberanian loh untuk nulis kayak gitu, walaupun nggak secara langsung ya, tapi mendoakan dan untuk mengucapkan terima kasih dan kata maaf kepada orang yang pernah ada gitu, keren banget. Karena mungkin bukan sendernya doang, kayaknya hampir semuanya di Zara dan Kavia juga, mungkin Mada sama Hana juga punya sosok yang berubah dia, entah itu masih ada dan mungkin udah nggak ada gitu, yang mengenalkan banyak hal ke kita gitu, dari mengenal sisi negatif dan juga positif gitu ya, tentang diri kita ataupun tentang hal-hal yang lain. Sebenarnya aku juga punya keinginan, sebenarnya sama sih, relate banget sama yang saya kirim. Aku juga punya keinginan untuk mengucapkan hal tersebut kepada beberapa sosok yang pernah ada gitu loh. Mungkin ke depannya ya, mungkin aku juga bisa berharap aku dan sendernya juga bisa ketemu secara langsung gitu ya, jadi nggak via pesan gini kan mungkin aja sampai, tapi kan lebih pasti kalau kita ketemu langsung dan catching up satu sama lain, ngomongin soal ini juga atau ngomongin hal-hal yang lain. Gitu sih aku berharap ya. Mungkin aku dan sendernya bisa ketemu langsung sih dan ngucapin itu secara langsung. Begitu. Wow. Nah, mungkin ada nggak sih tanggapan lain, karena takutnya nih kalau misalnya kayak gitu kan ada yang baper-baper tuh, mungkin boleh. Mungkin Hana yang sedang merasakan juga. Karena ini isi pesannya itu adalah maaf dan terima kasih, biasanya sih dipakai sama orang-orang yang mau pisah-pisahan gitu ya, sama kayak Rizan bilang, keren banget udah berani ngomong gitu. Aku pribadi sih sering bilang ini ke orang-orang sekedar karena aku mengucap syukur atas kehadiran mereka, dan di saat aku merasa aku salah atau udah ngecewain mereka tuh jadi lega banget gitu. Cuma kalau boleh ngerespon dari sisi negatifnya berdasarkan apa yang pernah aku alami, ada beberapa orang yang akan menganggap ucapan kayak gini tuh diartikan jadi sinyal baik gitu, atau lampu hijau buat yang diucapinnya. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh hal yang seharusnya udah kelar jadi ada yang nggak kelar lagi gitu, ada kelanjutannya lagi. Kecuali kalau omongan ini memang mau dipakai sebagai lampu hijau ya, itu akan lagi. Cuma di sini aku fokusinnya ke hubungan yang emang udah berakhir gitu. Jadi balik lagi ke gimana kitanya sih, kalau memang mau mengakhiri sesuatu, aku pribadi harus bijak dan mikir lagi gimana ya konsekuensinya kalau aku ngomong. Apakah dia bisa menerima atau malah ucapan maaf dan terima kasih itu tadi diartikan nggak sesuai sama tujuanku ngomong itu ke dia gitu. Jadi apakah harus ngomong atau enggak? Terus kalau harus ngomong kira-kira bahasanya kayak gimana ya? Harus dipakai biar benar-benar
bisa satu pemahaman gitu. Anaknya Mika banget gak tuh? Oh, kacau. Takutnya Tapi, jadi CLBK ya. Iya, Iya bener banget tuh Kak Vito. Cinta lama belum kelar. Iya. Berlanjut lagi kan. Balik kembali ya. Terus balik lagi deh jadinya. Tapi dari yang dikatakan Rizan sama Hana tadi bener juga sih. Jadi kita bisa lihat itu dari dua sisi positif dan sisi negatifnya. Dan tapi keren buat sendernya. Terus tapi buat sender jangan lupa tuh dipikir-pikir lagi gimana cara nyampeinnya biar nggak dikira pengen CLBK ya. Oke. Oke deh kalau gitu lanjut Kak Vini. Nah, benar banget. Lanjut ya ke Q&A selanjutnya. Boleh. Oke, selanjutnya nih ada yang cerita. Titip salam buat dia dong. Hai, di sini aku selalu ada buat kamu loh. Waduh. Oke, ini masih masalah relationship yang sama nih Aduh. sepertinya. Ada yang adu-adu tuh. Iya, makanya banyak banget yang adu-adu. Yang adu-adu nih yang paling kenceng ada si Mada. Mungkin si Mada boleh banget pertama kali menyampaikan. Oke. Ini seru sih karena relate banget ya bagi kebanyakan orang. Terlebih untuk aku sendiri yang selalu pikir kalau untuk apa sih aku selalu ada buat dia. Tapi ya balik lagi, aku bakal selalu ada juga harus punya batasnya sendiri dong. Karena nggak setiap orang berhak untuk menunggu sesuatu yang nggak pasti. Bener gak? Waduh. Dan juga jangan lupa kalau diri kalian Buku itu aja juga ada penting. batasnya ya? Boleh nih dari yang lain gimana? Kalau Hana nih, aku kan pernah di posisi ini, tapi jadi orang yang dikasih salamnya gitu. Posisinya gini, oh aku sekalian ngomong ya, siapa tahu orangnya denger. Boleh. Oh. Ya, aku sangat nyaman dan bersyukur banget gitu. Kamu bisa hadir jadi salah satu orang yang berperan di masa-masa penting, bahkan di masa-masa sulitku juga. Tapi gimana ya, walaupun selalu ada, tapi belum tentu kamu bisa buat aku jatuh hati lah, istilahnya kayak gitu. Tetap ada sesuatu yang bilang, enggak Han, kayaknya cukup dibatasin aja. Dan aku pun udah jujur gitu ke orangnya tentang apa yang aku rasain. Cuma dia bilang tetap ingin memperjuangkan apa yang pantas diperjuangkan gitu. Dan aku hargai itu. Wow, siapa sih yang nggak seneng gitu dibilang kayak gitu. Ya. Aduh, pokoknya cewek-cewek tuh pasti kalau dibilang kayak gini akan melepuh gitu ya. Pokoknya aku tahu lah kamu selalu ada gitu buat aku. Tapi itu juga yang jadi beban sendiri buat aku pribadi. Kenapa? Ya nggak adil dong. Aku yang selalu nerima dan aku nggak bisa balas apa-apa ke kamunya. Jadi tolong jangan buat aku merasakan rasa bersalah lagi. Ini pahit banget sih, cuma ya kamu harus tahu batasannya, kapan harus berhenti. Ya kalau Mada tadi udah buat batasannya dan tahu kapan harus berhenti, aku harap itu pun yang terbaik buat Mada. Semangat semuanya. Iya, gila. Udah mantap sekali ya. Iya. Aduh. Tapi tadi tuh kalau misalkan kita tarik ya, sebenarnya tuh ini nyambung gak sih? Bisa jadi yang sender yang sudah menemaniku berjuang itu balasannya yang titip salam buat dia ini lagi, jangan-jangan iya gak sih? Jangan-jangan iya. Bisa sih. Iya benar. Astagfirullah. Bisa ya guys. Oke. Intinya kalau misalnya mau mengungkapkan nih mukona apapun tuh jangan sampai bikin risih, karena tuh semua emang ada batasnya guys. Betul. Aduh. Lanjut dah. Oke. Lanjut ke yang gak relationship kali ya, yang 2020 lah. Iya. Oke lah. Yang 2020. Oke, nih ada nih yang 2020 katanya gini. 2020 nggak sesuai ekspektasi tapi seru. Gimana tuh? Wah, Waduh. aku ya. Iya. Boleh. Jelas dong. Aku juga setuju sama apa yang disampaikan di sini. Kalau tahun ini mungkin bagi kebanyakan orang sangat-sangat mengecewakan. Ya, oke. Tapi coba dilihat lagi deh, pasti ada keseruan yang bikin kamu atau dia bahagia banget untuk sekedar menerima atau memberi keseruan itu ke orang lain. Karena di tiap tahun itu sendiri, seperti yang pernah dilaluin sebelum-sebelumnya,
pasti ada keseruannya masing-masing. Lanjut nih kawan-kawan, gimana? Kalau Hana punya prinsip kayak gini. Aku boleh banget punya list-list apa yang pengen ku capai di tahun 2020. Tapi apapun itu pasti aku balikin lagi ke Sang Maha Perencana. Karena apa yang baik menurut aku belum tentu baik nih menurut dia. Dan ya emang aku harus terima apapun yang terjadi. Mau senang aku sedih. Dan percaya itu semua pasti yang terbaik gitu. Tuhan udah sediakan yang terbaik. Itu prinsip aku. Dan kalau aku udah terlanjur kecewa, aku akan diam diri gitu. Aku akan coba gak fokus sama apa yang gak berhasil ku capai. Tapi coba fokus ke hal-hal yang gak ada di list aku. Dan yang ternyata berhasil aku gapai. Itu pun ternyata melebihi ekspektasi juga. Intinya sih bersyukur. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita semua. Dia juga nggak mungkin kan mau anak-anaknya sedih gitu. Ya kalau mau coba melakukan hal ini pasti secara nggak sadar ataupun sadar kita jadi tahu bahwa, banyak banget ya hal-hal yang udah aku alami gitu. Dan ya balik lagi ke respon masing-masing lagi. Mau nggak hal-hal itu tuh kamu jadikan sebagai keseruan di tahun 2020 yang Kima udah bilang gitu ya. Mungkin kita harus bersyukur guys. Iya. Sebenarnya aku setuju banget juga sama apa yang Chandra bilang, tapi aku juga udah pernah ngomongin ini sama Hana ya waktu itu. Soalnya aku juga tipe orang yang mungkin nge-planning lah resolusi ataupun checkpoint yang aku pengen hadirkan atau yang pengen aku capai selama 2020 dan emang gak sesuai ekspektasi banget. Tentunya banyak lah hal-hal yang di 2020 ini yang gak sesuai ekspektasi. Misalnya mungkin paling besar dan terkena dampak kita semua ya pandemi lah, contohnya paling besar ya. Dan kadang kita terlalu fokus sama planning ataupun checkpoint yang kita buat selama 2020 ini. Nah, juga aku pengen ulang lagi sih apa yang Hana bilang. Terkadang kita fokus sama ekspektasinya doang gitu. Kita fokus sama checkpoint yang belum kita checklistin atau belum kita centang gitu loh. Padahal di luar ekspektasi ini banyak banget yang kita dapat, bener kata Hana. Banyak banget yang nggak kita checkpointin ataupun bahkan yang nggak kita tulis di checkpoint itu dan kita dapat. Dan itu bahkan kalau dilihat lebih banyak lagi, kalau dilihat secara menyeluruh lagi, kita rewind lagi 2020, aku ngapain aja gitu. Padahal banyak banget yang kita dapat dan nggak kita rencanain. Dan bener kata Hana juga, kita harus bersyukur aja sih atas apa yang didapat. Bukan fokus dengan apa yang belum kita dapetin, tapi fokus apa yang udah kita laluin aja sih. Jadi lebih ke bener kata Hana, bersyukur lagi sih tentang apa yang udah kita jalanin selama 12 bulan ya di 2020 ini kurang lebih. Walaupun bener kata Zuhara juga cepat sekali ya 2020 ini. Ya kayak berlari gitu. Jadi tapi mungkin si sender ini tuh akhirnya sadar gitu di penghujung tahun kalau ya banyak hal seru juga yang dia dapat walaupun itu nggak sesuai sama apa yang udah diekspektasikan sebelumnya gitu. Terus aku juga mau ngutip nih, aku pernah dengar tuh ada yang pernah bilang tuh kayak gini. Jika ngerasa kecewa tuh sama tahun ini jangan berhenti. Soalnya tuh kita harus tetap lanjut gitu sama mimpi kita selanjutnya. Setuju gak sih kayak gitu? Setuju banget. Oke. Mungkin lanjut soal itu yang memang Tuhan mau gitu ya. Benar. Betul. Lanjut Kak Vi. Oke, lanjut. Ada sender yang ngirim lost some friend but found myself again. Aduh, ini mantap banget nih. Mungkin karena aku juga mungkin merasakan. Tahu nggak? Ya, cuman Anda ngerti nggak nih artinya? Ngerti lah ya, ini langsung buka Google Translate nih jadi ngerti ya. Betul, pokoknya ini mungkin sering banget dialamin lah umur 20 tahun yang mungkin kehilangan teman-temannya karena satu dan lain hal dan masih belum bisa membedakan mana teman mana relasi. Mungkin boleh banget mungkin Hana mungkin yang ingin menjelaskan mungkin perpisahan karena dari tadi sepertinya agak deep ya Hana. Ini kalau boleh dikaitin sama yang sebelumnya, aku akan bilang kalau setiap pertemuan pasti ada tujuannya. Setiap perpisahan pun kan juga pasti ada tujuannya. Apapun yang kita alamin, mau itu kehilangan teman, dikecewain atau apapun itu, ya semua itu udah Tuhan izinkan terjadi gitu di kehidupan kita masing-masing. Kita dipercayain ngerasain hal-hal yang menyakitkan sih emang, tapi pasti selalu ada maksudnya gitu. Tuhan punya tujuannya sendiri. Aku percaya ada proses yang luar biasa yang Tuhan kasih untuk menjadikan kita pribadi yang luar biasa pula. Oh, kalau temen kan juga akan datang dan pergi ya. Tapi kalau diri sendiri yang datang dan pergi kan repot gitu. Aduh. Egois tuh kadang perlu kok kalau menurutku ya. Untuk mikirin diri sendiri dan bukan untuk mikirin orang lain. Untuk nyenengin diri sendiri dan gak melulu nyenengin orang lain. Tapi egois yang tetap
pada porsinya gitu. Gimana yang lain? Sedih ya. Lumayan ya. Ayo. Oke. Ayo apaan? Aku coba nanggepin. Iya, ayo apaan? Lanjut, Ayo sedih bersama-sama maksudnya. Oke. Aku pengen bukan mengutip sih ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar quotes ataupun kalimat umum ini sih. Semakin bertambahnya umur, pasti kan orang-orang yang berada sekitar kita juga makin bisa dihitung jari atau mungkin itu aja. Tapi tentunya banyak banget alasan kenapa kita kehilangan ataupun kita renggang lah satu sama lain dengan teman ataupun siapapun itu. Dan mungkin gimana caranya juga kalau aku pribadi menyelesaikan itu ataupun mencoba catching up dengan teman-teman aku yang mungkin udah renggang, sebatas nanya kabar, sebatas lagi ngapain, lagi kerja apa, lagi melakukan apa, kesibukannya apa. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan basa-basi ataupun catching up dengan temannya. Benar juga tadi kata Kavia soal membedakan teman dan relasi, ya itu yang aku lakuin juga, walaupun setiap orang berbeda ya dalam menanggapi pertemanan itu. Gimana caranya kalau aku pribadi membedakan mana nih yang teman, mana yang mungkin bisa aku share beberapa hal, dan juga yang mungkin relasi sebatas kenalan untuk ngomongin pekerjaan ataupun ngomongin hal sesuatu. Dan semua orang punya caranya tersendiri untuk menyeleksi ataupun punya prinsip sendiri soal pertemanan itu. Cuma mengenai kalimat yang found myself again, aku udah translate tadi ya, jadi aku ngerti gitu. Aku terlalu seneng sih untuk kalimat itu ya. Seneng banget buat sebenarnya untuk bisa mengenal dan menemukan diri kamu lagi, walaupun menurut aku sangat disayangkan juga kalau kamu harus kehilangan seseorang gitu. Mungkin ya balik kata Hana juga, kalau mungkin itu dari rencana Tuhan atau jalannya, tapi balik lagi sih kalau aku pribadi bagaimana caranya aku catching up lagi ataupun memperbaiki hubungan itu lagi. Tapi aku ikut senang soal yang found myself again gitu ya. Balik kemarin nih, Mada tadi ayo doang, masa nggak jawab? Oh iya. Iya benar sih, dari yang udah dibilang sama Hana dan Rizan tentang perpisahan, pertemuan, atau memaknai proses dan cari atau nemuin dirinya sendiri, itu benar banget. Karena kebanyakan orang pada awalnya saat mulai beranjaknya umur ya, bakal banyak banget temen yang udah pada sibuk masing-masing. Terus dengan circle yang kamu atau mereka punya semakin kecil juga. Terus kalau kamu punya pemikiran, kok aku bisa sendirian sih, mereka pada kemana, dan yang lainnya, itu bisa jadi datang dari pikiran kamu sendiri. Tapi coba deh untuk bersama orang-orang terdekat dulu, mereka nggak jauh kok. Dan dari sana juga kalian udah mulai ngerti kalau kehidupan kalian itu nggak cuma tentang orang lain, tapi untuk diri kamu juga. Karena dari kamu sendiri pun bisa kalian temuin di mana aja dan kapan aja. Bukan cuma saat sendiri loh ya. Mungkin ada dari teman, kekasih, atau keluarga kalian sendiri yang bisa kalian anggap support system untuk kamu dalam menemukan diri kalian itu. Gitu. Asik banget. Mantep banget nih Mada nih. Nah sebenarnya bisa jadi kehilangan nih jadi membuka jalan kita ya untuk menemukan suatu hal yang memang sebenarnya itu terbaik loh buat kita. Dan juga aku mau pesan, mungkin juga sedikit pesan nih, malah gue yang pesan. Pokoknya kalau bisa ya kita harus nemuin support system kita, karena ya pada akhirnya mereka yang peduli sama kita. Dan kalau bisa kalian juga harus mendengarkan orang-orang yang tepat gitu. Jangan semua orang didengerin dan malah jadinya ke kalian tuh malah jadi menyakitkan dan gak bikin kalian berkembang gitu. Mantep. Mantap. Tadi kukira mau pesen apaan Kak Vi? Es teh gitu. Enggak dong. Ternyata pesen buat orang-orang guys, mohon maaf. Udah aus soalnya ya. Oke, keburu semakin lapar mungkin ya. Tadi udah haus, sekarang takutnya lapar. Lanjut aja nih. Final selanjutnya. Oke, tanggapan selanjutnya nih. Buat Rizan, jadi nggak usah galau lagi Zan, ini udah pakai bahasa Indonesia, nggak usah. Oh iya, alhamdulillah ya. Iya. Ya, oke. Alhamdulillah. Oke, Mada juga ya ada. Tadi ikut Google Translate. Oke, lanjut. Oh iya, dikit. Oke. Mikirin masa depan di umur segini, kecepetan apa enggak, katanya gitu. Nah, kalau sebelum aku tanya ke kalian nih, boleh ya aku nanggepin dulu. Aku mau nanggepin jadi gini nih. Silakan. Mungkin yang dimaksud sender di sini mikirin masa depan tuh nge-planning kali ya. Kayak aku tuh juga
juga kadang nge-planning gitu ke depan mau gimana atau apa gitu. Nah, soalnya aku tuh punya anggapan kalau misalnya sesuatu yang di planning aja bisa gagal, gimana kalau aku nggak nge-planning gitu. Kalau menurut aku, kalau kecepatan apa enggaknya ya kalau menurut aku nggak ada kata kecepatan sih kalau menurut aku. Tapi nggak tahu kalau dari kalian gimana tuh? Gokil banget. Keren. Aduh, Kak Zara jadi malu. Keren banget. Jadi malu. Kalau aku boleh nanggepin orang-orang kan pasti bakalan bilang gini ya, nggak apa-apa dong, malah kamu keren udah mikirin ke depan gitu. Ya aku juga akan bilang hal yang sama gitu, kamu keren, siapapun yang ngirim ini kamu keren. Dan balik lagi ke statement di awal, kalau apapun planning yang udah dibuat itu ya jangan lupa diserahin lagi gitu sama yang datang. Kalau Tuhan gak setuju sama planning itu kan berarti kamu gak boleh kecewa, dan seharusnya kamu nggak takut untuk terus berani planning lagi. Semua orang kan pasti pernah ngalamin gagal, dan endingnya tinggal kamu yang bikin sih, mau stop atau mau bangkit. Dan jangan pernah samain cara kamu sama cara-cara yang lain gitu, sama cara orang lain, karena kan kita semua punya cara dan porsi yang beda-beda gitu. Kita punya hal yang tanda kutip nih terbaik yang beda-beda gitu. Aku sih gitu. Mantep. Lanjut yuk, siapa nih? Tanggapan lagi, siapa tahu ada perspektif lain nih. Kalau perspektif lain enggak ya, aku setuju sama Hane sih. Sebenarnya ini juga asik. nggak apa-apa lah kalau setuju lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya ini hal yang aku tanya juga sama Mada sama Hana, soal kita kecepatan atau enggak untuk mikirin hal-hal apa yang mau kita lakuin ya. Menurut aku sendiri ya, menurut aku pribadi, untuk memikirkan masa depan kamu sendiri nggak ada salahnya gitu. Toh itu hidup kamu juga, dan itu adalah salah satu tahap ataupun cara untuk mengenal diri kamu sendiri dengan tahu apa yang mau kamu capai gitu nanti. Dan bagus banget untuk nge-planning semua ataupun merencanain, walaupun cuma ditulis ataupun di otak aja, itu kan kamu udah bermimpi untuk kamu mau menjadi apa dan apa yang mau kamu lakuin. Itu keren banget. Mengenai kecepatan atau enggak, bener kata Hana, gak ada yang kecepatan dan gak ada yang kelembatan. Semuanya punya prosesnya dan punya waktunya masing-masing. Aku cuma mau pesen jangan membandingkan diri kamu sama teman-teman kamu ataupun sama orang lain gitu ya, karena berbeda banget. Entah dari diri kamu sendiri secara pribadi juga berbeda, masalah-masalah yang dihadapin sangat berbeda banget dan nggak bisa dikaitin gitu loh. Pasti setiap orang punya masalah ataupun latar belakang yang berbeda banget. Mungkin aku ngibaratin, aku pernah dengar ini dari mana gitu, aku lupa sumbernya. Mungkin ibarat dari kita sedang berlari satu sama lain gitu di lintasan, dan itu bukan balapan ya. Itu soalnya kita berlari aja, kita dalam proses kita masing-masing untuk mencapai garis finish itu. Dan banyak banget pilihan ya, mungkin ada yang sedang lari kencang banget, atau mungkin ada yang sedang jalan atau jogging aja, atau mungkin ada yang sedang duduk dulu istirahat di tribun gitu ya. Pokoknya banyak banget pilihan, dan itu pilihan kalian. Dan ada saatnya juga kalian perlu istirahat, ada saatnya juga kalian lagi kenceng-kencengnya untuk melakukan hal-hal yang ingin kalian capai. Cuma itu sih, aku cuma pengen bilang, jangan membandingkan, semua punya timingnya dan semua punya prosesnya masing-masing. Jadi jangan ngebandingin satu sama lain, bahkan sama orang terdekat. Itu sih. Mantap. Secukupnya ya, Rizan. Secukupnya. Nyanyi dulu gak, Fik? Nyanyi. Jangan. Secukupnya. Iya. Terus. Aduh, keren-keren banget ya. Jadi mungkin kita punya satu pandangan bahwa nggak ada kecepatan, nggak ada yang namanya kelambatan. Soalnya semua orang itu menjalani prosesnya masing-masing kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Masih siap, Mem? Lanjut. Masih kuat. Gas. Oke, lanjut aja nih. Untuk dia dan mereka, semoga kita dapat bertemu kembali di tahun 2021. Mari kita tanggapi bersama-sama ya, karena ini sepertinya permasalahan kita nih. Karena kita yang sebenarnya bikin podcast harusnya dibayangin, oke, kita ketemu sebenarnya asik, tapi harus karena ada pandemi kita diharuskan untuk pakai Zoom aja gitu kan, untuk nge-record alias kita juga bertemu virtual untuk ngisi podcast ini. Jadi gimana nih tanggapannya? Aku aminin aja deh, aku doakan saja. Maksudnya amin, siapa sih yang gak pengen ketemu langsung, dan siapa sih yang gak pengen bertatap muka langsung gitu ya. Kayak sekarang ini mungkin seharusnya kalau gak ada pandemi kita bisa ketemu langsung, ngobrol-ngobrol tatap muka gitu, jadi mungkin lebih enak karena kalian berbeda. Ya semoga nanti kalian ataupun sendernya juga ketemu dengan orang-orang yang udah senderlist atau yang sender tanganin nanti di 2021, dan pastinya sesuai dengan timingnya ya, pastinya akan
pas dengan apa yang saya rencanakan. Mungkin nggak saya rencanakan, mungkin yang di atas yang merencanakan kalau nih kamu akan ketemu dengan ini nanti di sini. Ya semoga semua listnya tercapai sih dengan teman-teman atau siapapun itu yang di 2020. Itu sih. Amin. Parah sih, kangen banget sih emang. Kangen banget. Makasih loh. Juga ya nggak sih? Iya, aku emang dikangenin sih emang. Enggak gitu. Oh iya, oke lanjut. Kukira aku yang Banyak Siapapun ya. Iya. Kalau aku apa ya, harapannya sih ya kita ya sama apa yang dibilang Rizan tadi, semoga kita semua bisa ketemu langsung di tahun 2021. Tapi aku ngikut aja deh sama apa yang di atas mau gitu. Apapun sistem yang akan diterapkan 15 Februari besok guys, aku percaya pasti yang terbaik. Kalau udah offline ya happy banget lah ya, pasti. Tapi kalau masih online, kalau masih online ya berarti masih ada proses nih yang harus kita jalanin dulu. Semangat, parah. Oke. Yuk, semangat yuk. Menangkap dong. Iya. Lanjut. Langsung ke tanggapan berikutnya nggak sih? Madanya nggak usah. Yo. Kasihan dong. Iya, kasihan udah on mic. Lanjut gimana Mada? Tapi mantap banget loh ini. Dia udah berani untuk minta bisa ketemu lagi. Ya oke. Kamu berani banget untuk nyuarain isi hatimu nih. Tapi jangan lupa ya kalau setiap doa juga butuh usaha. Seperti coba si dia atau merekanya itu dihubungin deh. Telepon gitu misalnya. Penting banget loh soalnya. Apalagi yang udah buat wacana jauh-jauh hari biar rasa kangen kalian tersalurkan juga gitu loh. Oke gitu aja sih dari aku. Oke. Jadi langsung aksi nyata ya. Jangan sebenarnya. Ya benar. Tindakan bro. Bener. Kayaknya nih guys, sepertinya ini merupakan pertanyaan atau tanggapan terakhir kita di Q&A kemarin, karena yang masuk kebetulan udah 2000 Q&A yang masuk Aduh. Ya. Ada 2000 orang nih, keren banget kan. Aduh. Ya. Iya. Dan kita akhirnya merangkum menjadi 8 tanggapan yang masuk. Dan buat yang belum kebales nih, mungkin nanti bisa akan kita adakan lagi ya insya Allah. Dan kalian harus berpartisipasi terus supaya bisa masuk nih ke podcast maupun di konten-konten komik yang lain. Oke, langsung aja nih. Silakan Zahra, ini sebagai penutup nih guys. Nih, ada tanggapan yang bisa jadi penutup ya Kak Vi kebetulan. Jadi kita pakai nih tanggapannya gini katanya. 2020 memang tidak mudah. Tetap semangat ya. Stay safe and stay healthy. Nah, ada tanggapan penutup yang keren nih. Terus kalau lagi kenapa mau ngasih kalimat penutup apa nih? Soalnya tadi udah ditutup dari tanggapan yang keren, kita butuh tanggapan yang keren juga dari lagi kenapa. Siapa dulu nih? Susah ya kalau disuruh yang keren-keren. Berat. Ya. Iya, susah. Ya emang gitu, emang harus. Oh harus ya, aduh ya usaha deh ya, nggak apa-apa lah ya. Ya apa ya? Ngomongin balik, sebenarnya ini mungkin berkaitan dengan tadi yang kita ngomongin soal ekspektasi ya di awal. Ya emang nggak mudah banget dengan adanya banyak hal yang terjadi di 2020 ya. Tapi ya kembali ke, aku pengen ngucapin beberapa hal aja sih. Mungkin ke kata semangat aja, benar ada kata semangat juga di situ, walaupun terkadang dari aku sendiri juga apa sih semangat gitu, nggak nyampe juga ke akunya, tapi terkadang percaya atau nggak dari aku juga yang kadang skeptis soal kata semangat itu kadang diperlukan sih, kadang perlu banget untuk ada orang ataupun kita memberi semangat kepada orang lain, untuk apalagi di masa-masa sendiri di rumah mungkin ya, atau di masa-masa kita nggak bisa ketemu sama satu sama lain, itu hal yang umum dan penting sih untuk memberikan kata semangat. Sama ya stay safe dan stay healthy ya teman-teman. Maksudnya Semangat Rizan. Makasih Hana ya untuk coba untuk coba aman dan sehat jasmani rohani, mental dan fisik tolong dijaga banget. Sama ini sih teman-teman, di masa 2020 dan mungkin 2021 2022 yang akan datang, aku minta satu hal aja, tolong jangan menyerah sama prosesnya, tolong jangan menyerah dengan lika-likunya, tolong jangan menyerah dengan naik turunnya, jangan menyerah dengan masalah-masalah dan pikiran-pikiran yang akan datang ataupun yang sedang terjadi. Karena apa yang ngutip kata Hana tadi soal porsi, semua orang ada porsinya, dan
itu cuma bisa dilakukan atau diselesaikan atau didamaikan oleh diri kamu gitu. Belum tentu masalah kamu bisa ditukar dengan masalah orang lain. Masalah aku nggak bisa ditukar dengan masalah Kak Zara. Begitu juga masalah Kak Zara nggak bisa ditukar dengan masalah aku, karena yang di atas sudah mengatur kalau itu porsinya aku dan itu porsinya kamu juga. Jadi gimana caranya kamu bertahan aja sih, jangan menyerah sama prosesnya ya teman-teman. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, hak cipta quotes. Saya izin dulu nih. Aku ngamin aja deh statementnya Rizan. Pokoknya terus bersabar, bertahan dan bersyukur ya, semangat. Aku udah panjang-panjang diambil segini doang, nggak apa-apa lah ya. Mada lanjut dah. Ya seperti yang udah kita bilang juga, dan kayak pertanyaan sebelumnya ya, kalau tahun ini banyak banget masalah baru yang datang. Pasti kalian udah pada ngelewatin itu atau lagi nyoba nyari solusinya juga kan. Nah dicoba untuk sharing deh sama yang lain agar kalian nggak berpikir kalau kalian itu sendiri. Mungkin aja kalian mikir begitu tapi belum nyoba untuk sekedar ngurangin beban kan. Coba yuk dicoba, dan jangan lupa tetap ingat sama apa yang disampaikan sama pertanyaan ini nih. Kalau kita juga harus tetap stay safe and stay healthy. Aduh, iklan guys. Iklan olahraga. Yuk, bisa yuk. Apresiasi. Oke, jadi keren banget. Tadi kita udah bahas panjang lebar dan kita tadi di host lumayan takut ya untuk nge-cut, karena kalau misal kita cut nih, kita komen-komenin entar takutnya pesannya malah nggak sampai guys. Jadi teman-teman pokoknya dengerin terus deh ya podcast kita, karena kita akan selalu menampilkan sesuatu yang semakin menarik nih. Betul. Oke, jadi aku tadi juga cukup menyimpulkan bahwasanya 2020 ini akan segera terbit ya teman-teman, dan 2021 akan segera jadi 2020 akan segera berakhir dan 2021 akan segera terbit. Memang sih. Grogi banget nih kayaknya. Iya. Maaf guys. Memang sih semakin banyak hal yang harus kita urungkan, tapi bukannya kita juga akan selalu dibuat kagum terus nih sama 2020 dengan segala pencapaian di luar ekspektasi kita. Jadi tetap bertahan ya. Semoga kita bisa segera ketemu nanti, dan semoga kita juga ditemukan dengan 2021 gitu. Amin. Gimana teman-teman? Amin. 2021 yang lebih baik tentunya ya. Amin. Pokoknya. Nggak online lagi ya. Iya. Pasti. Yuk, bisa yuk. Iya. Ayo. Oke, aku sebagai penutup nih. Aku mau terima kasih juga buat Lagi Kenapa karena udah collab sama kita. Kembali kasih, aku juga. Lagi apa? Terima kasih banget buat komik, buat casting juga. Terima kasih banget loh. Mantap. Semoga ke depan kita bisa collab bareng lagi ya, Lagi Kenapa. Amin. Ditunggu banget. Dan kita bisa ini buat karya bareng juga dari hari semakin hari, atau kita buat karya yang lebih keren-keren lagi ke depannya, gimana? Pasti dong. Karena kita ditunggu lah berarti. bakal berkembang terus. Oh iya, mungkin bisa nih komik join di @lagi kenapanya gantian. Mantap. Boleh sekali, tidak menutup kemungkinan. Boleh. Ditunggu banget ceritanya. Oke deh. Jadi kita mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih teman-teman udah jadi pendengar setia Kesmik. Kak, ada satu lagi nih Kak. Ya boleh. Jangan lupa buat teman-teman Kesmik buat kunjungin Instagramnya Lagi Kenapa di @lagikenapa. Jangan lupa ya, nanti bayar. Udah aku. Waduh. Ya. Oh nggak ikhlas. Sangat tulus ya. Iya nggak apa-apa. Terima kasih ya sekali lagi buat Kesmik sama teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Terima kasih komik. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa dengerin kita ya. Dadah. Iya, dadah. Ah.